Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Sidang jamaah majelis taklim rahimakumullah ingkang tansah dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Tentuipun di awal menika boten kesupen ingkang sepindah, monggo kita terus dan menerus untuk senantiasa bersyukur dalam menerima nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah nikmat yang Allah curahkan, nikmat yang Allah limpahkan kepada kita saat menika luar biasa kuatahipun, sehingga tatkala kita menika badhe menghitung nikmat-nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kita, demi Allah kita menika boten saged untuk menghitungnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, maka dikanipun Allah. Salam dan selawat mugi-mugi tansah kunjung dumateng habibina wa uswatuna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit jalaran kegigihan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menika saged keluar saking alam kejahiliahan, saking alam kebodohan menuju alam terang benderang, minadzul dzulumati ilan nur, yakni kanthi datengipun Al-Islam menika. Alhamdulillah Bapak Ibu wonten dalem punika dengan hidayahipun Allah, dengan inayahipun Allah, dengan taufikipun Allah, kita menika tasih gadai satu kemampuan, gadai keistiqomahan yang luar biasa di dalam menghadiri majelis yang mulia menika. Sedangkan kalau hanya dengan hidayah, inayah lan taufikul Allah, kita saat menika saged berkumpul di masjid Allah menika, di Baitullah menika. Tanpa adanya hidayah, tanpa adanya inayah, tanpa adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, estu kita menika merasa terbebani dan merasa berat untuk mengayunkan kaki-kaki kita menika menuju tempat yang demikian mulia dan agungipun di sisi Allah lan Rasulullah. Sehat Bapak Ibu?
dan kita kumpul wonten mriki menika testu tandhanipun kita menika mensyukuri nikmat Allah ingkang arupi kesehatan. Saya senamasa ing ngajeng menika boten kisah kawula hasud untuk bersyukur dengan sendiriipun panjenengan sami menika sejatosipun sudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu wonten ing dalem punika kawula badhe ngaturaken salah setunggalipun tema kaitanipun kalian jenis-jenis hati, jenis-jenis kolbun menika menawi dipun artosaken menika membulat dan membalik. Dados hati ingkang istilahipun Arab menika kolbun itu adalah membulat membalik. Dalam hal ini Bapak Ibu mangke kita saged bermuhasabah, mengintrospeksi, mawas diri. Kinten-kinten hati kita menika, manah kita menika termasuk kategori, termasuk jenis hati yang tingkatan keberapa. Ternyata menurut riwayat, sebuah riwayat Rasulullah menika ngendikaken pilih jenis hati menika wonten sekawan jenis. Dan ternyata Bapak Ibu, hati menika merupakan penggerak wonten jasad kita menika. Sae lan botenipun jasad kita menika ternyata tergantung daripada yang namanya qalbun hati. Insyaallah dalam sebuah hadis panjenengan menika sampun paham betul hadis ingkang badhe kawula aturaken. Rasulullah menika ngendika wa inna fil jasadi mudghah. Satemene ana ing jasad iku ana mudghah, segumpal darah. Idza saluhal jasadu kullu. Tatkalane segumpal darah kala wau saluhat sae, maka akan membawa dampak yang luar biasa dalam dampak yang positif. Napa menika solahal jasadu kullu. Sedherek jasad kita menika akan sae. Ananging rasa pangsulipun wa idza fasada. Wa idza kantat kalane fasada rusak apa ingkang rusak menika mudghah kalau segumpal darah kalau rusak juga akan menimbulkan dampak yang luar biasa dalam dampak ingkang negatif. Napa dampakipun fasadal jasadu kullu. Sedangkan jasad kita menika ugi badhe rusak. Masya Allah. Sehingga tugas kita menika Bapak Ibu ngelingi dampak dari segumpal darah kalau sedemikian luar biasanipun sing nentokne sae lan botenipun jasad kita menika adalah mudghah. Pramila monggo kita sareng-sareng jagi manah kita piyambak. Lah segumpal darah kalau nopo ketika Nabi ala wahya ala ini wahya dan segumpal darah itu adalah qalbun hati kita. Jadi sampai kita menika ayat atau hadis menika menurut saya dijadikan sebagai bahan renungan kita. Tatkala kita menika melakukan suatu amal salah, bukan amal soleh, amal salah, berarti yang mendominasi dalam diri kita menika hati kalau hati ingkang rusak, hati ingkang sakit yang menimbulkan dampak kerusakan pada apa yang kita lakukan. Semacam itu di Bapak Ibu. Tatkala kita menika hobinipun, senengipun, trenipun dalam kehidupan kok beramal soleh, ugi menika ingkang menteraken kalbun kalau mudghah kalau sehingga nopo gambaran baik dan
mencerminkan baik dan buruknya khulqah yang ada pada diri seseorang, mencerminkan baik dan tidaknya hati seseorang. Karena Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat menika ingkang dipundhawuhaken dening Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah menika nate menyebutkan wonten sekawan jenis hati, wonten sekawan jenis qalbun. Nanti kita petani syarat-syarat. Napa menika sekawan qalbun utawi sekawan jenis hati menika? Menurut baginda Rasul ingkang pertama Bapak Ibu, wonten tiyang ingkang gadhahi qalbun ajrad utawi dipun sebat ugi qalbun salim. Napa menika qalbun ajrad ingkang dipun wastani qalbun ajrad menika adalah hati ingkang dimiliki seseorang sebagaimana lentera yang begitu bercahaya dengan terangipun, sehingga menapa piyambakipun menika senantiasa manahipun menika saged nampi setiap hujan, setiap petunjuk saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, saged mirengaken punapa ingkang menjadi satu kebenaran utawi hak. Menawi kita berbicara tentang qalbun ajrad utawi qalbun salim menika Bapak Ibu, sejatosipun pada fitrahipun menika sedanten manusia menika gadhahi qalbun ajrad utawi qalbun salim kalawau. Kados dene tatkala kita Bapak Ibu pada saat kita berusia 120 hari di dalam kandungan sang ibu dalam Quran surat Al-Anfal menika kita sedanten menika nate dipun dawuh dening Allah. Imutan boten Bapak Ibu. Imutan boten, karena yang didhawuh dalam posisi roh kita. Tapi demi Allah Bapak Ibu, ketika kita berada di alam kandungan usia 120 hari, tatkala malaikat meniupkan ruh kepada jasad kita, kemudian Allah menikah dan hei si fulan, hei si fulana, hei si widodo, hei sopo, alas ubirabbikum. Pertanyaan Allah yang pertama yang diajukan ketika kita berada di alam kandungan alam roh. Alas ubirabbikum, bukankah aku ini Tuhan, wahai si fulan si fulana. Lajeng kita menika kodar semanten menika jawab, bala syahidna. Kita jawab Bapak Ibu, bala syahidna, iya ya Allah, leres panjenengan Tuhan kaula, ilah kaula, sesembahan kaula, dan kaula menjadi saksi itu. Kita boten Ibu janji panjenengan boten, termasuk sing ngomong ning ngarepe ora kelingan. Mungkin kok ndika iso ditangketi kaya ngoten niku saking Al-Qur'an. Menawi kabar menika saking Al-Qur'an, lajeng kita menika badhe qalbun salim, qalbun ajrad kalawau. Karena apa? Kita menika senantiasa bisa menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhiripun ketika kita lahir pun sebenarnya Bapak Ibu kita menikah dalam kondisi fitrah, membawa nilai-nilai ilahiyah, membawa nilai-nilai rububiyah, mengesahkan Allah, mengakui bahwa Allah itu adalah sesembahannya, jumbo kadang dikali baginda Rasul. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw kamakola. Pilih sedanten anak
sedanten anak menika Bapak Ibu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah apa? Fitrah itu membawa nilai-nilai uluhiyah malam. Menaik dalam teori pendidikan menika dipersediakan fitrah menika dereng gadhahi dosa. Dipun ibarataken mereka pendidikan menika anak yang lahir itu seperti kertas yang mulus, belum ada nodanya, belum ada titiknya, belum ada coret-coretipun. Dan tugasipun kita menika yang sepuh menika mempertahankan nilai-nilai uluhiyah atau mencoret-coret anak-anak kita menika dengan menyesuaikan kawatannya. Maka Rasul menika fa'abawahu hawidanihi aw nasirani aw majisanihi, ingkang dadosaken anak menika menjadi napa Yahudi atau Nasrani atau Majusi, itu adalah orang sepuhipun. Maksud dumateng Bapak Pasal. Dan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sedangkan manusia menika dilahirkan dalam keadaan fitrah membawa nilai-nilai ilahiyah. Loh, nek lahir keadaan fitrah kok maksudnya kali enak sing ini, enak sing ini, enak sing abang, enak sing hijau, enak sing kuning, enak sing biru, Bapak. Itu semua tergantung daripada lingkungan, tergantung daripada keluarga. Dalam hal ini adalah orang tua yang sangat berperan. Dan kamilah Bapak Ibu, gandeng kita menika dipun lahiraken dalam keadaan fitrah, membawa nilai-nilai uluhiyah, membawa nilai-nilai ilahiyah. Monggo nilai-nilai ilahiyah menika kita tanamkan dalam qalbu kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam diri anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti menjadi orang yang memiliki qalbun salimun, hati yang sejahtera, hati yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ini ciri-ciri nopo? Qalbun salimun atau qalbun ajrun menika tiyang ingkang gadhahi hati kados begitu mulyanipun menika kados pundi? Wonten pinten-pinten tandha, wonten pinten-pinten indikator Bapak Ibu. Kalau diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita itu gadhahi qalbun salim, manakala di antara pun setunggal piyambakipun menika merasa ada satu penyesalan tatkala piyambakipun menika suatu ketika meninggalkan amal-amal sholehipun. Masya Allah. Kalau suatu saat menjadi pola dalam diri kita dan keluarga kita, senantiasa beramal soleh, kok pada suatu saat ugi piyambakipun menika meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ingkang saya menika, dalam hati pun menika ada satu penyesalan. Kita niki pun wonten dalam panah panjenengan sami napa dereng ibu-ibu bapak-bapak? Nek sing ditekoni sing ngomong iki belum. Mbok ya suatu saat ora salat berjamaah yo ngobrol dhewe santai wae. Tapi ternyata menurut menika orang itu memiliki qalbun salim ketika piyambakipun menika suatu saat meninggalkan amal soleh yang biasa ditinggalkan, lajeng wonten penyesalan. Salah kabehipun salat berjamaah kemawon. Suatu saat kita menika sudah menjadi satu tren kehidupan kita.
kita pola dalam diri kita menika saben-saben mendengarkan undangan Allah lewat muadzin untuk mengerjakan sholat berjamaah, kita menika bersegera mengayunkan kaki kita untuk memenuhi undangan Allah dalam sholat berjamaah di masjid, terutama kakak. Kok suatu saat kita menikah disibukkan dengan aktivitas kita sampai akhirnya pun sholat berjamaah itu tidak kita lakukan di masjid. Ada rasa getun, ya Allah, orang masjid ngopo. Perkara gawean kan sakjane sesuk-sesuk meneh atau bar sholat kan yo iso. Nah, berarti Bapak Ibu menawi manah-manah panjenengan menika sudah ada penyesalan ketika meninggalkan suatu amal soleh, insya Allah panjenengan menika manahipun menika memiliki satu indikator kalau kita menika qalbun salim. Biasanya pun bibar sholat ini dan zikir kepada rasanipun Allah, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, membaca tahlil. Kok suatu saat karena kesibukan kita, lajeng kita tinggalkan waktu yang mungkin sebenarnya hanya 3 menit atau 4 menit, kalau kita tinggalkan ada satu pun ya Allah, bergoro-goro ya Allah, mungkin ya zikiran dulu, ralitan dulu. Biasanya pun dalam keluarga kita menikah mau Al-Quran, baca maghrib, baca subuh, maghrib. Kok suatu saat kita meninggalkan tilawah, ada satu pengesalan dalam diri kita. Berarti mana kita menikah insya Allah termasuk tiang yang dari qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang selamat. Nabi riyen nalika kula nika di Kraton Semarang menika kepanggih satunggalipun rencang. Dalam pendidik anakipun menika dimotivasi pokoknya nek nang masjid aja nganti ketinggalan imam. Lajeng napa wonten sanksine? Lek kowe nek nganti nang masjid ketinggalan imam 1 rakaat, ada sanksinya. Sanksinya itu mendidik, bukan mendidik. Kamu harus di rumah membaca Al-Quran minimal 2 lembar. Nah, ini kan hebat untuk menanamkan. Nah, si ngomong ini dari sakit, bahkan si sering tinggal rene opo-opo Islam masjid sholat berjamaah, ada yang ngaji tilawah ditinggal paling bodoh itu ya di rumah kita itu kita hiasi, kita sinari dengan tilawah. Nah kalau berjamu sama pelajaran nawiru yutaku bitilawatil Quran. Ciri keluarga muslim muslimah, keluarga yang muslim dan muslimah itu adalah tatkala dalam keluarga kalau ada satu kesadaran untuk apa? Untuk tilawah, mencahayai rumahnya itu bitilawatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Nah suatu saat Quran rasanya ada yang kurang, masya Allah. Kalau sudah belajar seperti itu kan sudah luar biasa. Mereka yang sepindah. Lajeng ingkang mongko kalih Bapak Ibu, qalbun salimun menika jirinipun ada satu kerinduan untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah. Jadi sing terbayang-bayang itu apa? Senantiasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Sholatipun ya Allah, sholat itu rumah jaraknya suwe merah. Paling dulu ada angan-angan, oh ini wis jam 2:30, jam 3 kurang seperempat, berarti seperempat jam meneh wis ada. Terbesit dalam ingatan itu.
Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah. Kalau orang yang memiliki qalbun salim ini kok ada satu kerinduan untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah, mengabdikan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada semalam Sabtu ada ini terus direken, mungkin habis ini nanti bayangan kita sudah terbesit. Ya Allah, Yesus ini namanya ya pengajari ning masjid Baitur Rahman Yesus minggu meneh. Kalau sudah mendengar ya Allah, alhamdulillah ada kesempatan untuk beribadah di jalan untuk thalabul ilmi. Ada satu kerinduan. Karena apa? Orang yang bisa merindukan adanya majelis taklim layan ini Bapak Ibu, karena piyambak ibu menika menyadari betul keistimewaan tatkala piyambak ibu menika merawuh wonten majelis taklim. Pada sini kalau sering kalau orang Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali ke mana Rasulullah menika pernah berwasiat kepada sahabatipun Abu Dzar. Hadis mereka sangat populer sangat dan juga berulang kali kalau mengatur. Rasulullah ketika ya Abu Dzar, tahdu fa ta'allana ayatan min kitabillah khairun min an tusalliya min at-tarawih. Baik Abu Dzar, bersegeralah kamu, berbagi-bagilah kamu. Untuk apa? Fa ta'allana ayatan min kitabillah. Belajar Al-Quran, belajar ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ada ayat min kitabillah, belajar satu ayat saking Al-Quran Bapak Ibu, belajar satu ayat dari kitab Allah Al-Quran, ternyata kedudukan di sisi Allah khairun min an tusalliya min at-tarawih. Langkung bagus, langkung sae dibanding sholat sunnah 100 rakaat. Nah kita angan-angan kita lebaran terus kata ini berapa menit sih? Tapi apa sedang yang menikah bisa mengayunkan langkah kakinya menuju boten? Hanya orang-orang yang pinilih, hanya orang yang diberi hidayah, orang-orang yang diberi petunjuk, orang-orang yang diberi inayah oleh Allah yang kersa melangkahkan kakinya lelenggahan pada majelis taklim ini kok. Karena apa? Karena rindu akan ibadah kepada Allah, mengingat keutamaan daripada thalabul ilmi. Ini dalam hadis simpel menikah dipermuliakan. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a kama qala. Sinten tiyangipun ingkang medal saking dalemipun dalam rangka belajar uji kaweruh kaitanipun babagan ilmu-ilmu agama, fa huwa fi sabilillah, maka dia itu berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai akhir itu dia baik untuk kundur darah apa nika daging dalemipun piyambak. Masya Allah, melangkahkan kaki pertama keluar saking dalam panjenengan sami menika Bapak Ibu fi sabilillah, berada di jalan Allah. Tiang menika menawi sudah di jalan Allah, zimmatullah, dalam jaminan Allah. Berakhir hatta yarji'a, ayunan langkah kaki terakhir masuk ke rumah. Masya Allah. Jika mungkin nafas kita selama di majelis ilmu ini dihitung sebagai suatu tasbih kita di hadapan Allah. Setiap kedipan mata kita ini adalah pahala. Ini kok harus ada satu kerinduan. Paling boten nek wis aku di anak-anak ya Allah, sebentar lagi ada thalabul ilmi.
sebentar lagi memasuki waktu sholat. Habis maghrib nyelonong, kuatkan saya, istiqomahkan saya untuk membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, menghiasi rumah saya dengan Al-Quran. Itu. Lajeng ingkang ketiga Bapak Ibu, orang yang memiliki kalbun salim menika piyambakipun dalam hidup menika senantiasa sesuai dengan tujuan Allah menciptakan. Kata singkat kalau aturan ini aja. Tujuan Allah menciptakan kita menika beribadah. Di mana agama Islam menika adalah agama yang paling sempurna. Tidak ada agama yang kesempurnaannya menika melebihi daripada kesempurnaan Islam. Kok iso bisa? Islam menika mengatur umatipun, mengatur kita sebagai orang yang beriman menika mulai dari bangun tidur sampai akan tidur kembali diatur secara begitu luar biasanya. Maka monggo tatkala kita menika melakukan satu aktivitas, melakukan satu amalan menika disertakan dalam niatan kita menika bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Nah, bapak-bapak tidak dapat sabit menika bismillah boleh ma'isyah yang halal yang thayyibah sebagai nafkah untuk keluarga. Setiap ayunan cangkul kita menika nilainya pun di sisi Allah adalah pahala. Menawi menika kita tangankan, kita tancapkan dalam mana kita kaitan kalian niat. Dan terkadang kita menika memisah-misahkan. Nyambut gawe sawati rene kaitannya dengan ibadah. Nyambut gawe ning kantor rene kaitannya karo ibadah. Itu keliru. Allah ma'khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sedangkan amalan kita menika monggo kita niati ibadah. Insyaallah bahkan sare kita menika bisa mengandung nilai ibadah. Hembusan nafas kita menika bisa memberikan satu nilai kebaikan kangge kita. Kapan? Pertanyaan itu. Tatkala kita sare menika mencontoh cara sarinipun Rasulullah. Minimal nopo? Ya minimal yang keyakinan. Sadaripun sare menika monggo Bapak Ibu kita senantiasa mensucikan diri. Tapi nopo? Berwudu. Wudunipun pripun? Wudu badhe sare menika sama persis seperti wudu tatkala kita badhe nindakaken salat. Benar perbedaan itu. Mensucikan diri. Kita sama dari naik badhe sare sama kita barang dari sama dulu. Halo. Bapak-bapak belum, masya Allah. Tak kira nih aku dewi sih dereng. Coba jamaah gitu dereng. Nah monggo pakai saran di bar menika dipraktekkan ibadah sing paling lezat kan desane niku. Jika kita bersuci, berwudu, lajeng berbaring. Ternyata apa Bapak Ibu? Rasul memberikan contoh. Tatkala kita menika sare menika ora kok sarene mun sewu dipatah ngakak-ngakak lho. Nek wong Indonesia ada di sebelah timur Ka'bah menika disunahkan sarenipun menika mujur ngaler lajeng miring ke arah kiblat. Wah sing bapak-bapak bingung. Lah terus pripun nek tangan arah kiblat kabeh? Nggih ngoten niku sunahipun ngoten niku. Nah, Bapak Ibu boleh ke barat, Bapak gimana kok ke barat menghadap kiblat. Apa sih? Lajeng nomor Bapak Ibu. Nah, mungkin ibu ngukuri bapak. Lah nek bapak mboten kelas diukuri nggih bapak sing ngajeng ibu sing buri. Tapi aku mantas ukuran, nah ini sih buatan.
menika. Lajeng napa Bapak Ibu? Sebelum sare menika baginda Rasulullah menika membiasakan diri membaca tahlil. Kalau kan disambut kalau mantu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata apa? Dengan membaca kalimat tahlil pada Allah akan menjaga diri kita, mengutus utusannya malaikat untuk menjaga diri kita. Nah, Rasulullah itu mencontohkan 3 kali. Lajeng napa? Dipun lajengaken maos ayat kursi. Lah kapan ke sarene Pak? Maca iki. Lah minimal menika monggo kita milih ingkang gampil. Tapi jangan mempermudah. Ditambah malih nganggo prayogi maos surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Rasulullah itu nambah surat Al-Fatihah. Lajeng untuk meruqyah dirinya sendiri. Dihembuskan 3 kali keterapaan, kemudian diucapkan sekujur tubuh. Insya Allah tatkala sare kita menika meneladani baginda Rasulullah Bapak Ibu, sare kita menika akan barokah. Mungkin nggih seger tenan, stamina tubuhnya, imunnya meningkatkan imun, daya imun. Dan yang pertama napa Bapak Ibu, selama kita sare menika insya Allah kita dapatkan kesayangan demi kesayangan. Morok kita menika kesayangan, rakyat berbagi anak untuk kebaikan tersendiri. Lajeng ingkang kawan napa Bapak Ibu, piyambakipun menika tatkala melakukan sholat, dengan sholat itu akan mengusir segala kegundahan. Yang ada adalah ketenangan. Buat di sakit rasa dari aku, dereng sing ngomong niki, dereng. Bagaimana bisa menghilangkan kegundahan? Lek Allahu Akbar yang mukah putih-putih, waduh gerehku dipangan kucing. Kelingannya wis nyaman di Allah. Berarti apa? Perlu adanya satu latihan. Sedang kalau ciri-ciri kalau boten kok duduk terus kisah itu ada satu tahapan step by step nek basa rada aksine ngoten ya. Sedikit demi sedikit dilatih untuk bisa mencapai derajat qalbun salim dengan ciri-ciri seperti itu. Lajeng ingkang mongko gangsal. Ciri qalbun salim menika inggih menika piyambakipun menika tidak pernah terputus atau memiliki rasa futur lagi sing wabah malas. Untuk apa? Untuk mengingat Allah. Tadi kaya awak-awake model awake ana sing model sing ngomong iki lho. Napa menika? Untuk yang namanya malas menika iman iki kadang nggih wow. Nah imannya awak-awake dhewe kan, imannya manusia pada umumnya itu kan al-imanu yazidu wa yanqus. Senantiasa bertambah, tapi suatu saat bahwa yanqus dan berkurang. Tanda bertambahnya, tanda meningkatnya iman kita menika tatkala di nopo menika disertai adanya kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Jadi kaya sing ngomong iki nek pas imane dhuwur kaya ya pernikahan ya. Tapi suatu saat bahwa ketika terjun ke bawah atau sikut imane menurun, enake males karo males dia.
sholat jamaah ya ora, tilawah blas. Apa meneh? Kowe kesayangan infak ya iman. Lah, ketika kita menikah sudah mengalami penurunan iman seperti itu, jamaah males, tilawah ora, infak iman amal-amal saleh pun ditinggalkan, maka harus mewaspadai. Berarti waktu itu iman kita sedang mengalami penurunan. Harus segera istighfar, harus segera mendatangi majelis ilmu. Maka Rasulullah juga jadidu imanakum, jadidu imanakum, jadidu imanakum. Perbarulah iman kalian, perbarulah iman kalian, perbarulah iman kalian. Diulang sampai 3 kali. Dia caranya memperbarui iman. Dia sering menghafal Quran, sering datang majelis ilmu, sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Waktu ini luar biasa lingkungan itu kota aku top markotop. Di sebelah sana ada calon-calon kufat yang luar biasa, bacaan juz. Kenapa? Tidak semua daerah itu ada seperti itu, Bapak. Maka panjenengan harus bersyukur dekat dengan orang-orang soleh, calon-calon hafid itu, kufat itu. Nenek gumbang kan, rene pesantren asli. Yang memiliki luar biasa, wajib dijempol. Maksud gimana kalau jadi kita sering berzikir kepada Allah. Karena apa Bapak itu? Ternyata tatkala kita menikah sering berzikir kepada Allah, menikah akan berdampak positif dalam hidup kita. Apa itu? Tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah, ilmu kepada Allah, tatma'innul qulub, akan menyebabkan tenangnya hati kita, akan menyebabkan tentramnya kehidupan kita. Terus tenang dan tidaknya itu Bapak, itu bukan karena banyak sedikitnya uang. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak? Oh, kita yang rasa-rasa setuju. Kenapa pada setuju? Karena ternyata Allah sama ketika mengatakan bukan karena banyaknya harta yang menenangkan jiwa, bukan karena banyaknya kekayaan yang dimiliki yang menenangkan kehidupan, tapi ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati kita menikah bagi tentram. Betapa banyak orang yang uangnya banyak tapi kehidupannya tidak tentram. Kenapa? Ya karena dia caranya mengamankan hartanya. Duitnya kono kayak dari ini kok anggota dewan setahun ini Pak. Gajinya 4 miliar, muncul berapa ratus, masya Allah. Itu dewan pusat 4 miliar dan liar-liar. Wes rasa dibayarnya yang bayar mungkin nggak tahu. 4 miliar mesti berinformasi. 4 miliar ya Allah, pantesan di bawah bumi. Nah, pemilihan apa yang direbutkan? Ya, satu semua wis mandek lah. Baru bawa itu malam lain wis kembali pada pikir kepada Allah. Apa? Dulu panjang juga sudah saya sampaikan dan panjang mungkin sahabat sudah mengamalkan. Kalimatani khafifatani fil lisani wa saqilatani fil mizani wa khafifatani ila rahmah. Wonten 2 kalimat Bapak Ibu. Yang 2 kalimat itu ketika ikut Nabi khafifatani fil lisani, amat sangat ringan diucapkan dengan lisan. Ibadah modale nambah. Rakelan apa ini? Ya ini. Jadi Rasulullah itu memberikan solusi kanggenipun umatipun menika bagaimana bisa memperbanyak pahala, memperbanyak kesayangan
tanpa mengeluarkan sepeser uang pun, hanya modalnya nambah. Tapi apa? Dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan kalau wasaqilatani fil mizani Allahu Akbar. Besok ketika di yaumul qiyamah Bapak Ibu, ketika ditimbang amal perbuatan kita, ternyata mak bedunduk amal baik kita menika, amal soleh kita menika langkung berat daripada amal salah kita. Atasipun dua kalimat kalau mau bisa memperberat timbangan amal kesayangan kita, dan di sisi lain selain menikah wa habibatan ila rahman. Dua kalimat kalau mau merupakan dua kalimat yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ketika kita itu cinta sesuatu, lajeng kita menikah berusaha untuk melakukan apa yang dicintai oleh orang yang mencintai. Demikian juga halnya sebagai orang yang beriman, mestinya pun ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan, dan dua kalimat itu merupakan dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Maka kita itu pengennya menjadi hamba yang dicintai Allah karena sering melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Napa menika kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena menika menjadi satu tren kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita badhe tindak pundi kemawon, biasakan lisan kita menika mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau itu sudah menjadi tren kita Bapak Ibu, tanpa kita sadari, mak bedunduk lisan kita menika akan mengucapkan dengan sendirinya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dengan cara otomatis. Nabi kalau nanti dari pengajian akan pagi menikah. Mulai sekarang dicoba jarak antara Jumat Kono sampai Karanganyar itu jangan dihitung berapa kilometer, tapi coba dihitung berapa ratus kali bisa mengucapkan kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dengan kecepatan sekian 40 per kilometer antara Baitur Rahman ini masjid menika atau napa menika ini lanang ya. Ngelosari sampai alun-alun menika berapa ratus kalimat tasbih yang bisa kita lapatkan. Wah nek iki just tenang, kalau pikir so, insyaallah. Alhamdulillah. Baru dalam angan-angan. Alhamdulillah. Semua itu diawali dari angan-angan. Nostalgia menika. Cita-cita itu memang diawali dengan satu angan-angan. Wajib bisa meraih bagaimana supaya angan-angan itu bisa terrealisasi. Oke. Boleh menikah ya Bapak Ibu yang saya aturaken kaitanipun kalian ciri-ciri orang yang berada qalbun salim. Estu Bapak Ibu, untuk meraih derajat qalbun salim itu tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Ada tahapan, ada proses-proses yang kita jalani step dari step, tahap demi tahap, pelan-pelan tapi pasti. Pramila monggo sareng-sareng nek kula matur itu berulang kali ngelingi awak dhewe. Lajeng umumipun dumateng jamaah kanthi kita bertambah pengetahuan kaitanipun kalian ilmu agami,
kita tumbuhkan dalam diri kita menika fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan satu kebaikan. Kalau sudah ada kesadaran berlomba-lomba untuk kebaikan, menika warnanya kan berlomba bersaing, tidak bersaing masalah keduniaan, tapi bersaing bagaimana kita menikah menjadi orang yang derajatipun menikah di sisi Allah karena amal-amal soleh yang kita lakukan. Bila menikah rumiyin, insya Allah kita lajengaken wonten kesempatan ingkang badhe dateng. Monggo kajian wonten menikah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.